Kita bakalan coba iseng. Udah ini belum opening ya? Oke. Halo Sobat Gadget semuanya, selamat datang kembali di Silver Gadget Tawakos atau Tanya Wawasan Cosplayer. Gadget masih ada di event Pelita Nebuta No Matsuri ya. Ini adalah event nggak tahu, mata Gadget terlihat di sebelah sana masih banyak cosplayer, Mang. Jadi ini adalah event apa? Event cosplay di sekolahan pertama setelah pandemik ya. Jadi seperti biasa Tawakos bakalan nanyain orang-orang dan KJ punya satu orang yang dekat di sebelah sini. Oke. Iya, ini Om Dante nih ya. Oke. Widih. Kenal lah berapa kali. Nggak ada lagi yang dapat Devil May Cry soalnya. Oke. Kok sekarang nggak? Kalau untuk sekarang sih jangan dulu deh. Jangan dulu. Bukan jangan dulu sih, cuma kenapa? Mau nurunin karakter VTuber dulu. Oh yuk, karakter VTuber. Ini karakter VTuber? Iya. Karakter apa nih? Bonivier Pranaja. Hah? Bonivier Pranaja. Bonivier Pranaja. Pranaja. Walah. Dari Niji Sanji. Jadi gini aja nih. Berdiri Kang. Soalnya lagunya mengerikan banget ya. Ini band apa sih? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Bentar ya, lagi bikin konten. Sebentar. Jadi Kang Om Dante, KJ punya pertanyaan di Tawakos atau Tanya Wawasan Cosplayer. Biasanya KJ nyari 5 orang cosplayer yang ada di setiap event. Dan jika Om Dante bisa jawab lebih banyak dari 4 cosplayer lainnya, nanti bisa dapat satu hadiah. Wow. Hadiahnya ini berupa tiket ke Ritako Cosplay Party 2022 di Lembang, tanggal 30 Oktober nanti. Oke? Silakan jawab aja sebisa-bisanya. Om Dante udah cosplay dari kapan? Dari 2016. 2016. Oke. Gini aja. Kita bikin 5 pertanyaan ya. Astaga lagunya Epic. Epic banget. Mereka berjuang dengan baik ya. Aja nggak tahu siapa yang jadi ininya. Langsung ke titik permasalahan. Jadi 5 pertanyaan ini adalah yang pertama, yang dimainkan cosplayer dalam lomba cosplay berupa musik disebut cosplay. Bukan, maksudnya yang dimainkan cosplayer dalam lomba cosplay berupa musik disebut. Musiknya itu disebut apa? Kalau dalam cosplay? Apa ya? Wah, pas deh. Wah, pas. Nah, yang kedua, tahu TGS? Tokyo Game Show tahu? Nah, Nekonoi adalah perwakilan TGS tahun berapa? TGS tahun 2029 ya. 2029. Dari masa depan ya. Dari masa depan. Tapi aminin aja. Jadi 2019. Oke. Yang ketiga, sebutan untuk pembuat kostum. Cosmaker. Yang keempat, kegiatan berfoto yang dilakukan cosplayer disebut Poses. Yang kelima, karakter cosplay yang terinspirasi dari seseorang yang pernah ada. Jadi kita meniru orang yang pernah ada, itu disebutnya apa? Impersonating. Hah? Impersonating. Oke. Kita jawab punya 5, jadi jangan semangat ting. Nanti kita bakal muter lagi. Thank you buat Om Dante. Nanti buat jawabannya silahkan cek di Silver Gadget Channel ya. Oke, siap. Cuman kalau misalnya nanti menang, KJ bakalan kesini nyamperin lagi Om Dante. Oke, jadi Sobat Gadget ada satu cosplayer Sakura Haruno. Ini udah jarang juga nih cosplay ini. Namanya siapa? Nita. Hah? Nita. Kayak kenal ya? Iya, kayak yang kenal ya. Waktu itu perasaan One Piece ya. Sekarang kenanya di ini. Tapi segmennya sama ya. Segmennya sama. Pernah cosplay jadi Boa Hancock, sekarang jadi ini. Jadi gini, KJ bakalan tanyain Teh Nita seperti biasa. Udah tahu aturannya kan? Coba sekarang pertanyaannya bukan One Piece. Sekarang gini. Ini masih segmen yang sama, Tawakos atau Tanya Wawasan Cosplayer. Jadi kalau Teh Nita bisa jawab lebih banyak dari 4 cosplayer lain, udah dapat hadiahnya. Hadiahnya waktu kemarin kan? Ya, udah tahu. Ya, ini juara bertahan sih, ya. Juara bertahan. Sekarang kita coba apakah juara bertahan? Juara bertahan? Ya berapa? Belum lah, baru mulai.
Baru mulai? Belum. Jadi gini. Pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah ini. Ini pertanyaan udah 5, langsung aja karena udah tahu aturannya ya. Yang pertama, yang dimainkan cosplayer dalam lomba cosplay berupa musik disebut apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Mulai mengerikan ya. Kedua, Nekonoi adalah perwakilan Tokyo Game Show tahun keberapa? Tahun berapa? Padahal ini calon-calon pengisi Tokyo Game Show nih ya. Ini, tapi saingannya pada nggak tahu. Ya udah. Yang ketiga, sebutan untuk pembuat kostum adalah Kostum maker. Oke. Mungkin satu kali ya dari sekian banyak. Setidaknya ada yang bisa dijawab ya. Yang keempat, kegiatan berfoto yang dilakukan oleh cosplayer disebut Potses. meren. Kenapa podcast? Podcast gitu? Nggak tahu. Nggak tahu ya, nggak tahu. Fotosesi. Fotosesi, nggak tahu ya. Oke, pokoknya itu. Yang kelima, karakter cosplay ya yang terinspirasi dari seseorang yang pernah ada. Jadi kita bukan cosplay nih, tapi kita meniru orang yang udah pernah ada. Itu sebutannya adalah apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah keluar 5-5-nya. Thank you buat Teh Nita. Apakah kita lihat juara bertahan di Tawakos yang lalu ya? Tapi kayaknya kontennya belum keluar juga nih, nggak tahu juga. Ini keluar nggak tahu kan, soalnya Tawakos itu kan campur-campur. Ini udah pernah jadi pemenang, nggak tahu kalau di sini menang atau nggak. Kita bakal muter lagi ya. Thank you. Oke, karena ini terlalu kenceng, ini panggung di sebelah sana tuh suaranya najis parah ini mah. Soundnya terlalu besar Pak. Saya mohon maaf ditariknya kejauhan. Ini ketemu satu cosplayer Izuku Midoriya ya, dari Boku no Hero Academia. Mengingatkan sesuatu, kostum yang belum pernah dicuci lagi makanya udah lama ya. Halo Kang, namanya siapa? Nama saya Lord Rizal. Hah? Lord Rizal. Lord Rizal. Lord Rizal. Rizal berarti ya. Udah cosplay berapa lama? Dari bulan Juli lah baru. Juli tahun ini. Tahun ini. Jadi Kang Rizal udah cosplay lumayan lah ya. Gini, KJ punya satu segmen di Silver KJ Channel. Namanya itu adalah Tawakos atau Tanya Wawasan Cosplayer. Jadi KJ biasanya nanyain cosplayer itu 5 orang. Nah, salah satunya ini Kang Rizal. Kalau Kang Rizal bisa jawab lebih banyak dari 4 cosplayer lain, Kang Rizal berhak dapat satu hadiah. Hadiahnya berupa tiket ke The Great Asia Afrika, acara Ritako Cosplay Party tanggal 30 Oktober 2022. Mau coba ikutan nggak? Kapan? Sekarang. Sekarang, maksudnya acaranya tanggal 30 Oktober nanti. Acara apa itu? Acara cosplay. yang menang apa gitu acaranya? Iya, maksudnya ke sana datang aja hadir gitu loh, dapat tiketnya satu. Nah, sekarang cobain aja jawabin sebanyak-banyaknya. Kalau menang nanti dapat satu tiketnya. Oke? Kita coba. Jadi gini, ini ada 5 macam pertanyaan, coba aja jawab sebisa-bisanya ya. Yang pertama, yang dimainkan oleh cosplayer dalam lomba cosplay berupa musik itu disebut apa? Itu kurang tahu sih. Kurang tahu. Yang kedua, tahu Tokyo Game Show nggak? Acara Tokyo Game Show. Kurang tahu juga. Kurang tahu. Ya, sebut aja gini. Ada namanya cosplayer di Tokyo Game Show itu, namanya Nekonoi. Itu perwakilan Indonesia tahun berapa? Kasih tebakan aja. Dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019. Tahun berapa ini Nekonoi? Tebak. Hah? Tahu juga sih. Nggak mau nebak? 16, 17, 18, 19. 17. Oke. Tebak aja dulu nggak apa-apa. Yang ketiga, sebutan untuk pembuat kostum adalah Kostum maker. kostum maker. Yang keempat, kegiatan berfoto yang dilakukan oleh cosplayer disebut lupa lagi. Yang kelima, karakter cosplay yang terinspirasi dari seseorang yang pernah hidup atau pernah ada. Jadi kita cosplay nih, tapi karakternya ada. Atau nggak kita meniru orang yang pernah ada. Kan kalau cosplay kan niru nih, kayak Deku itu kan karakternya manga. Itu sebutannya cosplay. Nah kalau orangnya pernah hidup, sebutannya apa? Iya, kurang tahu. Kurang tahu. Ya udah,
Namanya siapa tadi? Rizal. Nah, Kang Lizar, terima kasih udah ikutan. Nanti Kak bakal muter. Kalau misal jawabannya tadi banyak yang benar, Kak bakalan cari lagi. Soalnya yang jadi cosplay Deku sih cuma satu-satunya, nggak ada lagi. Ya? Sama kemarin Pascal. Oh, di Pascal juga datang? Waduh, ya udah. Thank you ya Kang ya. Oke, Kak dapat lagi satu cosplayer. Ini maaf nih, tempatnya kayaknya sama di sini Mas. Kita nggak muter sama sekali soalnya takut kapaduk-dek. Paduk-dek itu apa ya? Baduk-baduk itu. Baduk-baduk ya. Aja dapat satu cosplayer ini Sabo nih ya. Bener ya Sabo? Ya, Kenapa nggak ada weekend? Iya, nggak ada week, kurang modal. Kurang modal. Aduh. Namanya siapa Kang? Nama saya Ringga. Ringga. Udah cosplay dari kapan? Baru kali ini nih. Baru kali ini? Pertama kali ini. Pertama kali. Waduh, ini nggak apa-apa nih. Jadi KJ gini, KJ dari Silver KJ Channel Oh iya. punya satu segmen namanya Tawakos atau Tanya Wawasan Cosplayer. Oke. Jadi kalau Kang Ringga bisa jawab lebih banyak dari 4 cosplayer lain, artinya ada 5 orang kan? Kalau Kang Ringga bisa jawab lebih banyak dari cosplayer lainnya, nanti Kang Ringga dapat satu tiket hadiah dari Ritako, Silver KZ dan Jajanotaku. Dan tiket ini adalah tiket ke acara Ritako Cosplay Party di Lembang tanggal 30 Oktober. 30. Oke, jadi silakan Kang Ringga nanti coba-coba ya. Kang punya pertanyaannya, jawab sebisa-bisanya. Kalau misalnya bisa jawab lebih banyak dari yang lain, Anda berhak berangkat ke sana. Waduh. Oke, kita coba dulu. Ini karena baru sih, tapi kadang nggak akan mempermasalahkan ya. Yang penting coba dulu. Oke, yang pertama, apa yang dimainkan oleh cosplayer dalam lomba cosplay berupa musik disebut? Aduh, apa itu kita baru deh. Musiknya itu disebut apa kalau lagi naik cosplay? Musiknya Nah, musiknya disebut apa? back song. Back song. Apa itu? Oke. Yang kedua, di Indonesia itu ada yang namanya Tokyo Game Show. Waduh. Ya kan, Tokyo Game Show ini selalu ada perwakilannya ke luar negeri. Selalu tiap tahun tuh. Nah, ada satu yang namanya Nekonoi. Nekonoi ini perwakilan Indonesia tahun berapa? Aduh. Karena baru kasih tahu ininya, clue-nya. Tahun 2015 kah? Tahun 2016, tahun 2017, 2019 atau 2020? 2017. 17. Ya, Oke. saya kira. Saya kira ya. Yang ketiga, sebutan untuk pembuat kostum adalah Buat kostum aduh apa? Kan di Taylor. Oh, bukan. Taylor. Iya. Taylor, oke. Penjahit. Penjahit ya. Yang keempat, kegiatan berfoto yang dilakukan cosplayer disebut biasanya nyebut apa tuh kalau cosplayer? Aduh apa tuh? Coswalk mungkin? Hah? Coswalk? Oh, bukan. Foto, kegiatan foto yang dilakukan oleh cosplayer disebut Photoshoot. photoshoot. Oke. Yang kelima, karakter cosplay yang terinspirasi dari seseorang yang pernah hidup disebut apa? Jadi kan kalau cosplay mah kita ngikutin anime itu kan fiksi, ya kan kita ini fiksi nih. Nah kalau karakter yang pernah hidup itu disebutnya kita apa? Oh yang hidupnya di dunia nyata gitu? Iya dia pernah ada, misalnya kita cosplayin Pak Karno itu sebutannya apa? Sebutannya, aduh apa tuh? Bukan cosplay apa ya? Aduh lupa kalau itu tuh. Ada? Aduh pas itu. Oke, thank you Kang Ringga. Mudah-mudahan nanti bisa cek jawabannya di Silver KJ Channel. Dan semangat buat cosplaynya. Siapa tahu nanti makin bagus lagi kostumnya ya. Amin. Thank you udah berusaha untuk mencoba ya. Dan semangat terus untuk cosplaynya. Oke. Udah dapat? Ini satu karakter yang ajaib ya, bisa masuk ke semua kategori anime ya. Oke. Ada satu cosplayer Gintoki dari Gintama ya. Ini namanya siapa? Nama saya Chen. Chen.
Ya, Udah cosplay berapa lama? baru tahun ini. Baru tahun Iya. ini. Baru tahun ini ya. Kenapa milih Gintama? Karena udah jarang ada yang cosplayin. Karena udah jarang cosplay Gintama. Sekalian pengen ngelawak kayak. Semoga jiwanya nggak sama kayaknya ya. Jadi gini, Kaze punya satu segmen di channel Silver Kaze di YouTube ya. Namanya adalah Tawakos atau Tanya Wawasan Cosplayer. Oke. Dan biasanya Kaze nyari 5 orang cosplayer. Jadi kalau siapa tadi namanya? Chen bisa jawab lebih banyak dari 4 cosplayer lain. Chen berhak dapat satu hadiah. Hadiahnya berupa tiket. Tiket ini nanti bisa dipakai di Ritako Cosplay Party di Lembang. Acara tanggal 30 Oktober. Tahu? Iya tahu. Udah pernah ke sana sebelum? Pernah. Pernah. Mau ke sana lagi? Awal. Mau ke sana lagi? Mau sih, cuma Oh. Kalau gitu selamat mencoba. Ini hadiahnya satu tiket ke sana dan bisa ikut cosplay juga kalau misalnya menang ya. Jadi gini, ini ada 5 macam pertanyaan. Silakan dijawab sebisa-bisanya. ya. 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah yang dimainkan oleh cosplayer dalam lomba cosplay berupa musik disebut Cosplay individu. musiknya itu disebutnya apa? Berupa musiknya itu disebut apa? Cover sing. Hah? Cover sing. Cover sing. Oke. 2. Tahu Tokyo Game Show nggak? Tokyo Game Show. TGS tahu? Kurang Nggak tahu. Berarti Kaje nanti kasih clue ya. Ya. Ada namanya cosplayer itu Nekonoi. Dia itu perwakilan TGS atau Tokyo Game Show tahun berapa? Cluenya tahun 2015 kah? 2016, 2017, 2018, 2019 atau 2020? Yang mana? 2016. 16. Oke. Yang ketiga, sebutan untuk pembuat kostum disebut Maker. maker. Yang keempat, kegiatan berfoto yang dilakukan cosplayer disebut Foto studio. Hah? Foto studio. Foto studio. Yang Foto kelima, sesi. Foto sesi. Iya. Oke. Yang mana yang benar jadinya? Foto sesi. Foto sesi. Nggak nanya lagi Kaje ya? Oke. Siapa tahu gitu, habis yang ketiga dia nanya lagi. Oh, yang berubah lagi gitu. Yang kelima adalah karakter cosplay yang terinspirasi dari seseorang yang pernah ada atau hidup. Kalau kita kan ini disebutnya cosplay. Nah, kalau karakternya pernah hidup itu disebut apa? Kita menirukan misalnya Bung Karno. Kan pernah hidup tuh, almarhum Bung Karno. Itu sebutannya apa? Bukan cosplay. Udah lupa ya. Tapi tahu? Nggak tahu juga? Lebih ke lupa sih. Lebih ke Pernah- lupa, jadi nggak tahu ya? Ya. Oke, ini kita udah yang terakhir. Udah yang terakhir, berarti Kang Chen, Anda adalah cosplayer terakhir yang Kaje tanyakan di sini. Sekarang Kaje bakalan kasih jawabannya, ya. Yang pertama, yang dimainkan cosplayer tadi jawabnya apa? Cover sing. Cover sing. Jadi yang pertama, yang dimainkan cosplayer dalam lomba cosplay berupa musik disebut BGM atau background musik. Oh iya. Kirain itu nama itunya. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, Nekonoi adalah perwakilan Tokyo Game Show pada tahun 2017. Jadi tiap tahun ya, Kang Chen itu bisa lihat ada yang mewakili TGS. Tapi selalu cosplayer perempuan, wanita. Dan dia ini adalah Nekonoi. Nekonoi itu salah satunya. Terus yang tahun 2019 kemarin yang terakhir itu Larissa. Oh ya, Larissa Kuning. Nah, Wait a minute. Larissa Rosetford. Oh ya, Nah, itu 2019. Jadi tiap tahun beda-beda dan Nekonoi ini adalah yang 2017 kemarin. Oke. Yang ketiga, sebutan untuk pembuat kostum. Itu adalah cosmaker atau maker. 1 poin berarti. Yang keempat, kegiatan berfoto yang dilakukan cosplayer disebut poses. Untung tadi gak diganti. 2 poin. Yang kelima, karakter yang terinspirasi dari seseorang yang pernah ada. Itu impersonator. Jadi kita kalau cosplay itu niruin karakter fiksi atau manga. Dan kalau impersonate adalah karakter yang ada, dia ada. Iya. Jadi kayak impersonate orang ya. impersonate orang. Terus kalau kita membuat reenactment itu ada. Mereka apa sih namanya? Reka kejadian. Itu ada reenactment namanya. Dan ini beda-beda. Oke. Jadi Kang Chen dapat berapa? 2 poin. Dan paling besar tadi adalah si Om Dante. Om Dante tadi nggak tahu di mana, tadi tinggal cari orangnya.
tolong dicari. Jadi kalau ada langsung dikasih. Kalau misalnya nggak ada, jatuh ke yang dapat 2 poin deh. Oke? Jadi tunggu aja. Kalau misalnya nanti tiba-tiba KJ samperin, berarti Anda menang. Oh, Ya, soalnya KJ nyarinya nih keliling di cosplay event dan lihat itu Om Editor penuhnya kayak gitu. Gimana cari cosplayernya coba? itu adalah Lautan wibu. manusia ya, lautan wibu. Kalau misalnya disuruh nyari telepon nomornya ya sampai ke sono juga nggak akan diangkat. Bagus. Jadi terima kasih buat Kang Jen. Mungkin nanti bisa ketemu lagi. Oke, thank you. Halo. Yuk. Sehat? Anda merasa menang? Ya, menang. Merasa menang? Ya menang. Karena ini cuma satu-satunya yang jawab 3 tadi ya. Sudah jawab dengan maksimal dan Andalah pemenangnya ya. Nanti dapat 1 tiket dan kalau bisa nggak request. Bawanya Devil May Cry ya. Ya, harus yang full six pack, Pak. Ya, harus six pack. Datang ke sana KJ tunggu. Oke, siap. Kalau nggak datang awas. Kalau nggak datang gimana? Kalau nggak datang nanti dikeroyok sama netizen. Aduh. Jadi Om Dante ini dapat 3 jawaban dari cosplayer yang lain dan nanti berhak dapat 1 tiket untuk cosplayer ya. Nomor 74 ya dia jadinya. Dan ini silakan dikonfirmasi ke Om Eko. Tiketnya berapanya nanti ngobrol ke sini. Langsung dicatat dan jangan sampai nggak datang. Oke? Soalnya itu nanti bikinin ID card khusus tuh. Ya udah, jadi mana hadiahnya? Coba diambil. Wah, ini hadiahnya tidak main-main, Pak. Langsung biasanya Kak Jamal. Langsung. Di belakang. Iya, dikiranya gimmick, itu rata-rata kayak gitu manusia tuh. Heran Kak Jamal. Heran. Ini ngomong-ngomong di belakang ada ramen segala. Tadi jajan apa, Pak? Ramen dulu. Ramen? Waduh. Soalnya di sini nggak ada pizza. Ada ramen. Waduh. Iya. Nah, Oke, thank you. ini 1 tiket nanti konfirmasi ke Om Eko ya. Dan KJ tunggu tanggal 30 Oktober di Ritako Cosplay Party. Oktober ya? Oktober. Dan ini tuh tiketnya ya kalau misalnya udah dapat bisa ikutan cosplay walk, cosplay individu, cosplay tim tanpa bayar. Terus dapat 1 makan nasi plus chicken teriyaki, nggak usah ramen. Ya, ramen kan nggak ada nasinya. Anda orang Indonesia kan? Iya. Nggak lengkap kalau nggak makan nasi. Iya, Ya. bener. Jadi nanti dapat nasi. Masih dapat merchandise juga sama dapat member card khusus. Artinya Om Dante terdaftar sebagai anggota di kampung cosplay. Oke? Jadi selamat dan terima kasih udah ikutan Tawakos kali ini atau tanya wawasan cosplayer. Jadi KJ dan Om Dante mungkin pamit dulu dan kita akan ketemu lagi di Silver KJ Tawakos atau tanya wawasan cosplayer berikutnya dan tentunya KJ akan pamit. Kata-katanya adalah Sampurasun minasan. Sampai berjumpa lagi dan tentunya kita akan create an otaku to be better. Bye bye. Adios. Adios dan terima kasih Mang. Bye bye.